Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-92. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Sebelum teman-teman melanjutkan untuk menonton video review saham, teman-teman bisa perhatikan bahwa TGC juga hari ini meluncurkan TGC Forex Sinyal, di mana TGC memberikan sinyal-sinyal menggunakan sistem yang dibuat sendiri. Dan teman-teman bisa perhatikan sendiri, di sini ada gambar chart juga yang sudah dipasang seperti saham, ada titik untuk stop loss, titik untuk sell, dan untuk taking profit, sehingga memudahkan teman-teman dalam trading forex. Nah, bagi teman-teman yang ingin join gratis channel ini, teman-teman bisa cek link di deskripsi dan teman-teman bisa gabung gratis sebelum tanggal 20 Oktober akan ditutup. Saham pertama yang akan kita review di part yang ke-92 hari ini adalah saham BBRI. Saham BBRI hari ini teman-teman bisa perhatikan bahwa net sell-nya itu net sell asing lebih tepatnya itu sebesar 379,4 miliar. Ini sangat besar sekali teman-teman. Di hari ini mungkin dia yang paling besar dan mengalami penurunan 2,2% dan closing di 3120. Beruntungnya memang saham BBRI masih berada di atas 3010, sehingga itu masih aman teman-teman. Jadi selama dia masih berada di atas 3010, maka saham BBRI masih dibilang aman. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, saya rekomendasikan boleh beli dengan range buy 3000 sampai dengan 3080. Ini teman-teman bisa pakai sebagai range untuk membeli saham BBRI. Batasi stop loss jika teman-teman trading di bawah 2923. Jika dia turun di bawah itu, teman-teman bisa cut loss. Untuk TP-nya teman-teman bisa pakai yang 3240 ini sebagai TP terdekat, dan TP terjauh bisa pakai 3390 yang mana itu adalah PBH-nya. Kemudian berikutnya akan kita review adalah saham BBCA. Ini kebalikan dari BBRI yang dijual asing hampir 380 miliar. Kalau BCA hari ini ditutup menguat dan diikuti juga asing net buy 37,4 miliar. Jadi dia naik 0,96% dan sekarang sedang berusaha untuk menembus PBH di 29.350. Dia masih punya peluang untuk bisa menembus 29.350. Kalau kita lihat bahwa 2 hari belakang ini net buy asingnya itu masih positif. Tapi bagi teman-teman yang mungkin sudah punya barang, 8.500 ini sebagai supportnya dan 29.350 sebagai resistance. Dan teman-teman yang mungkin belum punya barang, boleh beli saham ini dengan range buy di 28.600 sampai dengan 28.775. Ini teman-teman bisa pakai cut loss di 28.500, TP terdekat ke 29.350. Kalau TP terjauh kita pakai 33.000, yang mana itu adalah 40 hari harga tertinggi dari saham BBCA. Kemudian berikutnya yang akan kita review adalah saham BMRI. Nah, saham BMRI ini sama seperti BCA, net buy asing, dan mungkin BMRI ini top buy asing hari ini ya. Dia naik 0,9%, closing di harga 5.550. Net buy-nya tuh sekitar 66,9 miliar dan juga sama berusaha untuk menembus PBH di 5750, itu kurang 200 poin lagi. Nah, kalau teman-teman yang mungkin belum punya saham BMRI, saya rekomendasikan boleh beli kalau saham BMRI ini
di atas 5.500. Jadi selama di atas 5.500 teman-teman boleh beli saham BMRI dengan target kenaikan terdekat ke 5750 dan target jauhnya menuju ke 6350. Batasi stop loss jika saham BMRI turun di bawah 5.500 ya. Kalau turun di bawah 5.500 teman-teman bisa cut loss, bisa pakai minus 3%, bisa pakai minus 5%. Kemudian saham berikutnya akan kita review adalah saham Telkom. Saham Telkom hari ini ditutup naik tipis juga ya, 0,37% di harga 2660 dan dia berusaha untuk menembus 2700. Di sini ada gold line dan juga di 2910 itu ada PBH. Bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, saya rekomendasikan boleh beli selama dia berada di atas 2591. Di situ ada support, jadi di 2600 katakan sampai 2660 itu teman-teman boleh beli dan batasi stop loss jika dia turun di bawah 2540. Ini kita pakai yaitu support paling kuatnya. Target kenaikan terdekat ke 2700 dan terjauh ke 2910. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-92 hari ini adalah saham MNCN. Nah, ini salah satu saham yang kemarin ada newsnya yang sampai buat dia naik cukup tinggi, bahwa perusahaan akan melaksanakan a private placement di harga 855, di mana kemarin harganya masih di kisaran 725 sampai 735, sehingga membuat saham ini naik kurang lebih 12% kemarin. Tapi hari ini dia turun kembali menuju ke 785. Nah, bagi teman-teman kalau yang mau memanfaatkan news private placement di harga 85, harusnya saham MNCN ini masih punya potensial untuk minimal ke 855. Nah, bagaimana teman-teman mau entry untuk saham ini? Boleh beli dengan range buy 695 sampai dengan 800. Ini range yang cukup lebar sekali teman-teman. Teman-teman bisa pakai untuk membeli, untuk mengkoleksi. Tetapi kalau teman-teman yang mau trading cepat di saham ini, saya rekomendasikan boleh beli kalau dia break dulu di 800. Karena 800 itu adalah PBH yang mana adalah resistance paling kuat. Jadi kalau dia break di 800, teman-teman boleh beli, cut loss jika dia turun di 785. Jadi teman-teman punya batasan cut loss 15 poin, tapi kalau dari 800 ke 855 teman-teman punya reward ada 55 poin. Jadi 55 berbanding 15. Saya rasa itu deal yang menarik untuk teman-teman pertimbangkan masuk ke saham MNCN. Apalagi kalau misalnya dia bisa turun di sekitaran area ini 695 sampai 700. Ini jauh lebih baik teman-teman bisa koleksi saham MNCN. Secara fundamental pun bagus, masih profitable. Kemudian juga kita lihat bahwa ini harganya cukup rendah dalam 5 tahun, sehingga bisa jadi momentum untuk teman-teman mengkoleksi saham MNCN di harga yang terbaik. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-92 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Semoga informasi hari ini dapat bermanfaat buat semuanya. Sampai jumpa dan semoga membantu.